Halo sob guys, welcome back to my channel di Jadi Master guys ya. Dan sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Sony XZ1. Ini adalah pendapat saya jujur ya guys ya. Untuk gua pakai ini sudah semingguan ya guys ya. Ada beberapa gejala, kekurangan dan kelebihan yang gue rasakan dalam menggunakan Sony Xperia XZ1 guys. Ini warnanya rose gold ya guys ya. Gua pakein soft case karena takutnya ya lecet-lecet gitu guys. Oke, untuk penampakannya seperti ini guys. Dari desain ya guys ya, dari desain itu perspektif sendiri-sendiri ya guys ya. Menurut gua desainnya itu di bagian belakang masih terlihat elegan guys. Karena apa? Karena di sini ada kamera satu yang besar, terus di sampingnya juga ada sensor-sensornya dan juga ada NFC-nya ya guys ya. Dan bahannya itu bahan aluminium guys. Jadi kalau di tampak belakang itu terlihat premium gitu lah guys. Oke, kalau dari depan ini ya kayak biasa-biasa aja ya guys ya, kayak handphone pada zaman dulu. Dagunya dan juga jidatnya masih tebel-tebel semua seperti ya memang lah HP 2017 ya. Modelnya seperti ini guys. Kayak ini kalau gua pegang itu mengingatkan gua pada Xiaomi Redmi 3S seperti ini guys. Rose gold juga, tapi dagunya lebih besaran ini ya guys ya daripada Redmi, karena Redmi juga resolusinya bukan resolusi apa, layarnya cuma 5 inci, sedangkan ini adalah 5 inci guys. Jadi perbandingan 0,2 inci guys. Jadi terlihat lebih ininya lebih besar ya guys kalau dagunya Sony guys. Oke, di sini yang gue pegang adalah Sony yang no white spot ya guys ya. No white spot itu biasanya di bagian layarnya ya, biasalah HP-HP keluaran lama itu kadang ada suatu bintik-bintik putih di layarnya, dan alhamdulillah di sini nggak ada sama sekali guys. No white spot, all operator dan 4G guys. Dan gue dapatnya cuma 1,3an. Kalian bisa beli di link deskripsi ya guys ya. Oke, setelah dari desainnya, di sini fingerprintnya di mana ya? Oke, di sini fingerprintnya terletak di bagian tombol powernya guys. Ini sudah menyatu dari tombol powernya langsung ke sidik jarinya guys. Untuk kecepatan dari fingerprint Sony XZ1 terlihat cepat ya guys ya. Masih cocok lah guys untuk kalian, dan juga masih membaca lah guys ya. Oke, dari segi fingerprintnya ini ada yang spesial dari Sony XZ1. Biasanya terletak di brand-brand iPhone ya guys ya. Kalau gua salah ya kalian bisa kasih saran di kolom komentar ya guys ya. Kalian bisa beritahu HP apa aja yang support 3D guys. Ini support 3D, ini sudah ada aplikasinya tersendiri. Jadi kalian bisa membuat objek 3D sepertinya ini guys. Ini manusia ya guys ya. Manusia sudah support 3D seperti ini. Buat kalian buat stiker-stiker juga bisa ya guys ya. Ini bisa ada bagikan melalui penampil web pembuat 3D. Ini bisa lebih lanjutkan ke PC. Terus di sini ada juga memutar avatar 3D dalam efek AR dari Sony. Terus di sini buat stiker 3D yang disediakan oleh Sony. Terus bagikan sebagai berkas, kalian bisa bagikan dengan file ya guys ya. Dan juga padukan wajah dua model. Terus persiapkan model Anda dengan alat peragam menyenangkan. Buat video, ini bisa buat video, style model sebagai wallpaper bergerak dan lain-lain guys. Contohnya seperti memutar avatar 3D guys. Nah, memutar avatar 3D ini dalam efek itu kayak AR di dalam kamera ya guys ya. Kalian bisa munculin AR-nya seperti ini. Kalian bisa maju mundurin figurnya ya guys ya. Jadi ini bisa kalian rekam juga, kalian bisa foto-foto juga. Habis itu di sini juga kalian bisa buat stiker 3D ya guys ya. Stiker 3D ini kalian bisa mengatur pakaiannya, mengatur gerakannya, terus mengatur
emot wajahnya, kalian bisa kasih stiker-stiker. Habis itu kalian bisa ganti backgroundnya dan kalian bisa save GIF yang berubah GIF ya guys ya. Kalian bisa kirim ke teman kalian ya guys ya. Jadi ini fitur yang buat edukasi sekali ya guys ya. Karena gue taunya ini cuman ada di Sony dan juga iPhone. Setelahnya itu gue nggak pernah tahu. Tapi kalau kalian tahu ya kalian bisa kasih di kolom komentar guys. Mungkin ada Samsung tapi yang versi 10 jutaan masih yang flagship itu mungkin ada ya guys ya. Tapi ini HP 1 jutaan sudah punya fitur seperti itu, worth it banget guys. Oke, habis itu kita akan beralih ke NFC. Biasanya orang itu kalau suka berpergian ataupun suka belanja-belanja itu masih membutuhkan NFC. Nah, ini sudah ada NFC-nya guys. NFC-nya bisa kalian cek ya guys ya. Di sini di toggle itu ada NFC, kalian aktifkan, kalian bisa cek saldo, cek apapun itu guys yang support NFC, kalian bisa pakai NFC-nya. Kalau gua nggak bisa cek saldo karena belum support ya guys ya. Jadi cuma bisa KTP aja itu langsung kedetek, tapi overall NFC-nya masih berjalan guys. Oke. Biasanya HP-HP flagship itu tidak ada jack audionya guys, tapi ini masih ada jack audio. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan jack audio dan kalian bisa main game dengan headphone, dengan earphone, dengan apapun yang masih berkabel tanpa delay. Jadi pengalaman main game kalian enak-enak aja. Walaupun tidak ada jack audio, kalaupun tidak ada jack audio, kalian harus membeli OTG-nya ya guys ya, ke Type C ataupun Type micro USB. Tapi sering-seringnya itu di Type C ya guys ya. Tetapi kalian harus membelinya terlebih dahulu untuk menggunakan headset yang berkabel guys. Jadi kalau masih ada jack audio, ini masih kelebihan buat gua. Mungkin buat kalian juga ya guys ya. Ini adalah masih kelebihan yang cukup menarik walaupun ini flagship. Oke, selanjutnya ini ada stereo speaker. Nah, stereo speaker ini ada di bagian depannya, di atas dan juga di bawah ya guys ya. Ini berfungsi banget ya guys ya. Kalau kalian main game itu rasanya kayak langsung nendang gitu loh guys. Untuk suaranya kalian bisa dengarkan suara berikut ini ya guys ya. Untuk suara speaker stereo dari speaker Sony ini guys, suaranya nendang, terus buat main game masih lancar, buat musik enak, terus bassnya juga lumayan nendang, suaranya juga jernih guys, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah water resistant. Apakah ini masih bisa pakai water resistant? Kalau di dialnya ya guys ya, kalian bisa cek di pagar bintang 7378423 pagar bintang. Nah, tapi ini adalah vendor AU guys. Vendor AU itu nggak bisa ya guys ya. Mungkin kayak vendor Softbank, Docomo itu mungkin bisa ya guys ya. Kalian bisa cek di situ proses anti airnya masih berjalan apa enggak. Tapi kalau kalian vendor AU nggak bisa dial seperti itu, kalian bisa download aplikasi yang bernama Waterproof. Di sini Waterproof kalian tinggal press aja press here. Nanti kalau good news itu HP kalian masih water resistant guys, masih bisa lah guys ya. Tapi menurut gua jangan diceburin langsung ya guys ya. Kalau buat hujan-hujanan sekedar tetesin sih nggak masalah, tapi kalau jeburin langsung
takutnya ini kan barang lama, nanti bisa ada komponen yang di jack audio yang bolong, terus di SIM cardnya kan kita nggak tahu guys, karena ini juga HP bekas. Kalau HP baru sih ya aman-aman aja, kalau HP bekas takutnya di sellernya sebelumnya itu dibongkar ataupun diganti part-partnya ataupun gimana, kan kita kan nggak tahu guys. Jadi alangkah baiknya dihindari untuk menyemplungkan. Kalau ciprat-cipratan ya masih aman-aman aja lah guys. Oke, selanjutnya adalah chipsetnya. Yang gue berhak untuk membeli Sony ini adalah chipset dan juga kameranya ya guys ya. Kalau chipsetnya Snapdragon seri 800 yaitu 835. Seri ini bisa menggunakan, kalau PUBG ya guys ya, bisa settingan smooth ultra dan smooth extreme maksudnya guys, smooth extreme dan juga HDR ultra. Sedangkan di Mobile Legends high frame rate-nya masih menyala ya guys ya, high, belum ada ultra. Kalau di Call of Duty sangat tinggi ya guys ya. Kalau bagian akhir diri bisa max ya guys ya, high max bisa. Terus game-game gua ya cuma itu aja sih. Dan juga kameranya ya guys ya, kameranya di belakang ini beresolusi 19 megapiksel, sedangkan di depan adalah 13 megapiksel. Tapi resolusi di tahun 2021 ini tergolong rendah ya guys ya. Tapi kalau buat Sony sih mantap banget guys. Kalau gua buat foto-foto ini masih cakep ya guys ya, masih cakep, tone-nya masih natural, terus videonya juga smooth, buat vlogging enak, terus kamera depannya juga 13 megapiksel, bisa buat foto-foto masih enak lah guys ya. Apalagi foto bokeh ya guys ya, itu masih mantul banget guys, apalagi di kamera belakangnya sensor-sensor dari Sony guys. Jadi kalau kameranya masih lanjai banget. Jadi alasan gua membeli ini ya kameranya ya guys ya. Oke, habis itu kita lanjut ke baterai. Nah, baterai ini cuman ada 2700 mAh. Kecil banget. Tapi ini masih mendingan lah guys ya daripada yang tuh yang 1900 itu, masih 2000 mAh ke bawah itu. Walaupun harganya mahal guys. Oke, ini baterainya 2700, tapi kalau kalian buat sosmedan, buat sesekali main game sekali-sekali aja guys ya, dan juga pemakaian normal itu kalian bisa mencapai 6 jam 50 menit, yaitu pemakaian biasa ya guys ya, pemakaian normal. Itu dalam sehari mungkin kalian bisa cas 1 sampai 2 casan dalam sehari. Kalau game, nah ini nih, kalau game ini rada boros guys. Kalau game kalian bisa mendapatkan 2 jam 45 menit, cuma segitu guys. Tapi ngecasnya ini dibekali dengan 18 watt, jadi walaupun baterainya kecil tetapi ngecasnya juga cukup lama sih, sejam 50 menit guys, walaupun sudah 18 watt loh. Sedangkan yang lain itu 18 watt, baterainya besar-besar, itu bisa ya mirip-mirip sih 1 jam 50 menit, tapi baterainya itu besar-besar 4000 mAh, 5000 mAh, tetapi ini 2700 ngecasnya segitu sih. Mungkin teknologi lama atau gimana ya, gue nggak tahu. Sangat disayangkan sih, tapi overall kalau kalian buat sesekali game ini masih awet ya guys ya, masih enak. Di 6 jam 50 menit masih enak banget. Terus habis itu oke, dan juga hal yang menarik dari handphone ini adalah harganya. Dulu HP ini dibanderol dengan 10 jutaan dan sekarang turun menjadi 1,2 sampai 1,3 jutaan. Kalau 1,2 itu ada white spot ya guys, ada white spot di layar. Sedangkan kalian 1,3 jutaan itu nggak ada white spot, jadi terserah kalian lah guys ya, milih yang ada white spot ataupun tidak ada white spot ya guys ya. Harganya juga cuma 1,3 jutaan, punya Snapdragon 835
kameranya mantul, dan juga support NFC. Nah, mantep banget itu guys. Jadi itu adalah salah satu alasan gua beli handphone ini. Oke, kita akan beralih ke kekurangannya guys. Ini ada beberapa kekurangan yang cukup mengganggu buat saya. Yang pertama adalah slot SIM. Karena di sini slot SIM-nya masih single SIM. Nah, single SIM-nya itu gua kan udah terbiasa dual SIM. Nah, ini single SIM guys. Jadi rada adaptasi gitu lah guys. Kalau kalian buka ya guys ya, itu mesti restart ulang guys, kayak mati ulang gitu lah guys. Setiap kalian cabut SIM-nya ya, Sony emang gitu sih. Dan juga kalian bisa nambahkan memori sampai 256 GB ya guys ya. Jadi ini kekurangan buat gua yaitu single SIM-nya guys. Oke, yang kedua adalah gampang panas. Nah, gua biasanya main game itu sesekali, bahkan kalau ada teman gue itu biasanya game terus ya guys ya. Tetapi kalau gua main Mobile Legends ya guys ya, 2 match, 3 match itu sudah panas. 2 match lah guys, itu sudah panas dan berakibat pada lag. Nah, pas gua main game lag Mobile Legends, lagnya parah. Apalagi kalau main Mobile Legends sambil live streaming. Wah, nggak bisa apa-apa gitu loh guys. Kalau kalian main one main Lancelot, main Benedetta itu kan butuh kegesitan gitu loh guys. Itu kalau kalian main pakai handphone ini, kalau sudah panas, wah nggak worth it sih guys. Entah kenapa ya guys ya. Gua lihat di review-review dari channel sebelah itu mainnya lancar-lancar aja guys. Kalau masalah lag parah seperti ini nggak pernah dijelaskan. Jadi gue ya saat itu berpikiran enak banget pakai handphone ini. Ternyata saat gue beli ya gitu lah guys. Kalau buat gue untuk game ya kurang ya guys ya, karena ini bisa drop FPS, bahkan lagnya kalau di footage-nya itu masih awal-awalannya guys ya, jadi masih lancar-lancar aja. Kalau kalian main 2 match, 3 match itu sudah gak enak banget guys. Apalagi main PUBG, walaupun PUBG settingannya smooth extreme, HDR ultra, tetapi kalau kalian main game kalau udah panas ya gak enak sekali guys. Entah ini kenapa, masalah chipsetnya atau HP-nya atau HP gue sendiri aja yang seperti itu, gue nggak tahu. Tapi buat gue ini salah satu-satunya minus buat gue guys. Minus terberat dari gue sih. Kalau single SIM-nya sih ya masih dimaklumi lah guys ya, karena ini bukan Docomo, bukan global. Kalau drop FPS-nya parah itu ya minus terberat gue sih. Dan juga kalau sudah gampang panas itu ke performanya juga ikutan panas gitu. Jadi ya kalian bisa bandingin lagi sih ya, harganya segitu. Kalau mungkin ini HP gua doang ya alhamdulillah sih. Kalau kalian beli yang nggak lag seperti gua ya guys ya, ya kayak Sony XZS itu guys, kalau panas lah lagnya. Tapi untuk kesimpulannya ya guys ya, buat kalian yang ingin mencari kameranya, mencari support NFC-nya, ini masih worth it banget. Dan juga bagian belakangnya desainnya masih tampak elegan guys. Jadi kalian bisa membeli dengan harga 1,2 sampai 1,3 jutaan. Kalau kalian buat game ya kalian harus pertimbangkan terlebih dahulu sih. Awal-awalnya juga enak-enak aja, tapi akhir-akhirnya ya berujung frame drop. Walaupun di chipset ini 835 sudah unlock smooth extreme ya guys ya. Jadi kalian kasih perbandingan dulu lah guys untuk membeli Sony XZ1 ini. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk memperluas channel ini yang menjadi terbaik lagi guys. Cukup segitu aja.
kelebihan dan kekurangan dari Sony XZ1 kalian bisa lihat video dan fotonya di akhir setelah ini ya guys, kalian bisa lihat. Oke, dan bye bye. Oke, sini adalah hasil dari rekaman Sony XZ1 ya guys ya. Ini di dalam rumah ya guys ya. Di sini kita coba lihat ada kucing yang lagi tidur di rak. Aduh. Enak kali kucingnya ya guys ya. Bagaimana suara audionya ya guys ya, kita coba keluar. Bagaimana perpindahan dari indoor ke outdoor seperti ini guys. Nah, langsung seperti ini guys. Biasanya kan HP-HP lain itu bunar ya guys ya. Kalau Sony XZ1 seperti ini gue tes pakai Full HD 30 fps ya guys ya. Ini steady shotnya masih menyala ya guys ya. Jadi gue atur segitu. Ini awannya seperti ini. Awannya kelihatan. Ini gue pakai satu tangan ya guys ya. Dan bagaimana untuk kestabilannya, kalau di HP-nya itu smooth sekali ya guys ya. Coba ke situ seperti ini guys. Hasil dari rekaman kamera depan yang beresolusi 13 megapiksel ini pakai Full HD ya guys ya, 30 fps, steady shotnya masih menyala. Dan bagaimana tentang suara audionya dan bagaimana kualitasnya guys ya, seperti ini. Kita coba di belakang guys ya, ke belakang seperti ini juga guys. Nah, wajahnya masih kelihatan dan juga awan-awannya putih-putih semua guys, seperti itu. Oke, ini bagaimana kestabilannya, gua coba melaku ya guys ya. Kita coba berjalan seperti ini. Untuk gua sih masih stabil banget ya guys ya. Dan juga harganya juga 1 jutaan ya guys ya, nggak sampai 1,5 juta, cuma 1,2 sampai 1,3 itu kalian dapat spesifikasi yang kayak gini guys. Jadi ini mumpuni banget guys.